bulu apa ini ya? Bulu kucing bukan, anjing juga bukan. Astagfirullah, jangan-jangan ini bulu kera. Fit, beli dong. Beli apa, Bu? Kenapa, Fit? Kera, itu. Kamu ngatain saya kera, Fit? Yang bener aja sih. Kamu kenapa? Bu, ada apa ya, Bu? Ini, Mas, si Fitri ngatain saya kera. Kera. Fit, benar kamu ngomong gitu? Bu, saya minta maaf ya, Bu. Keadaan istri saya lagi kurang baik. Saya minta maaf sekali ya, Bu. Kalau gitu, saya nggak jadi beli di sini. Bu Mirna. Sayang, coba kamu jelasin sama aku, kamu kenapa? Mas, tadi aku tuh beneran ngeliat Bu Mirna tuh mukanya kera. Ya mana tadi buktinya enggak kok. Nggak bohong, Mas. Aku tahu kamu tuh lagi stres. Karena kamu keguguran yang kelima kalinya. Lebih baik sekarang kamu istirahat aja di dalam, makan obat terus tidur. Biar aku yang jaga tokonya. Ya? Udah istirahat sana. Awas aja ya, kalau sampai Herman ini ingkar janji buat ninggalin si Fitri, aku akan bikin perempuan itu menderita. Ada apa, Fit? Ceritain ke aku. Aku ngerasa ada yang aneh, Nay. Entah halusinasi atau mimpi. Aku merasa di sekeliling aku tuh banyak kera. Bahkan aku keguguran pun karena kera itu nyerang aku. Kera? Kamu yakin cuma mimpi atau halusinasi? Atau memang nyata? Aku juga nggak paham, Nay. Tapi aku tuh ngerasa nyata. Tapi Mas Herman tuh ngerasa hal ini tuh biasa. Aku rasa kamu harus memperbanyak ibadah, Fit. Sholat, zikir. Aku yakin ada sesuatu yang nggak baik di rumah kamu. Maksud kamu, Nay? Aku juga belum tahu, Fit. Aku takut mengeluarkan kata-kata yang jatuhnya memfitnah atau suzon. Yang penting sekarang, ibadah kamu jangan sampai putus ya. Apapun masalahnya, cuma Allah jalan keluarnya. Gawat, si Fitri nyamperin lagi. Tawan nih gue. Yuli! Alhamdulillah Mbak, Allah masih sayang sama saya. Kalau saya nggak menghindar, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Tapi apa itu benar-benar kecelakaan? Atau ada yang dengan sengaja ingin mencelakai Mbak? Ada yang ingin mencelakai saya Mbak. Astaga, siapa Mbak? Yuli. Kenapa dia sampai tega mau mencelakai kamu? Tadinya saya berpikir dia iri karena toko kelontong saya semakin besar. Ternyata ada yang lebih dari itu. Sayang, kamu beneran mau pulang? Iya sayang. Soalnya kalau misalkan Fitri duluan sampai gimana? Bahaya kan? Ya udah biarin aja. Lagian juga Fitri tuh nggak mungkin pulang sekarang. Sebentar, kok kamu tahu?
Maksud aku, ya palingan juga dia ke rumah sahabatnya tuh si Naya, terus curhat-curhat, nangis soal keguguran lagi. Ya kan udah kebaca kan sayang. Iya juga sih, cuman tapi tetap aku harus pulang. Kan sayang juga toko seharian nggak buka. Aku pulang, oke? Ya aku sini lagi kok. Yuli, keluar kamu. Yuli, aku nggak boleh ketahuan. Aku harus pergi dari sini. Iya sayang, udahlah biarin aja biar semuanya tuh kelar. Lagi kan ini mau kita kan. Dengerin aku ya, ini belum saatnya. Berisik! Apaan sih? Ini udah keluar. Puas kamu nyelakain aku. Kamu apaan sih? Aku gak ngerti ya maksud kamu. Kamu tuh gak usah pura-pura ya. Aku tuh tahu kamu tuh mau celakain aku kan. Ayo ikut. Au! Kamu yang nabrak aku kan? Sengaja kamu ya? Jangan asal nuduh ya, Fit. Aku laporin kamu ke polisi nanti. Laporin aja. Yang ada kamu yang dipenjara. Karena aku bakal laporin kamu juga. Kamu pikir kalau kamu ngelaporin aku ke polisi, terus kamu ngomong kayak gini sama semua orang bakalan percaya. Fitri, semua orang gak akan percaya karena kamu itu perempuan yang udah keguguran 5 kali. Jadi mereka itu bakalan nganggap kamu apa? Jaga mulut kamu ya. Berani ya nampar gue? Stop Randy, stop. Ini apaan sih? Udah. Dia harus tanggung jawab, Mas. Dia tadi hampir mau nyelakain aku, Mas. Kita bahas ini di rumah aja, oke? Sekarang kita pulang aja. Ayo. Mbak, maaf Mbak. Seperti ada yang janggal ya. Memangnya rumahnya Mbak Fitri dan Mbak Yuli berdekatan? Enggak, Mbak. Kita beda blok. Saat itu saya sempat kepikiran, kenapa Mas Herman ada di sana? Ingin rasanya saya tanyakan langsung ke Mas Herman. Tapi saat sampai di rumah, saya menemukan patung kera di toko saya yang sengaja disembunyikan Mas Herman. Patung kera? Memangnya ada hubungannya dengan suami Mbak? Saya nggak tahu sama sekali maksud dari semua ini. Karena itu, saya langsung tanyakan ke Mas Herman. Dan apa jawabannya Mbak? Dia menganggap saya semakin aneh dan berlebihan. Mas, Ya, apa? coba deh. Sekarang kamu jelasin ke aku kenapa kera ini ada di toko. Iya. Aku nggak tahu masalah kera itu. Aku tuh butuh jawaban dari kamu, Mas. Ini apa? Ya, gini loh sayang, gini. Sini ya, aku jelasin ya. Kamu duduk dulu, sini. Ya, duduk dulu. Jadi gini, waktu itu saya ingat aku tuh ada kakek yang ngejual kera ini ke aku. Aku nggak tega, aku kasihan sama beliau. Akhirnya udah aku beli. Bahkan kalau kamu tahu, ya aku lupa loh kalau patung ini masih ada. Ya terus kenapa disembunyiin di toko kita, Mas? Sembunyiin maksud kamu gimana ya? Sembunyiin apa sih? Aku nggak nyembunyiin kok, aku lupa patung ini masih ada. Ya aku ketemu di atas, Mas, ini keranya. Sayang, kayak kamu harus benar-benar butuh liburan deh. Kamu tuh samanya ya kayak Yuli. Kamu pikir aku ini udah gak waras? Kamu jadi kemana-mana sih omongannya? Hah? Aku cuma bilang aku nggak tahu patung ini kayak gimana. Terus kenapa? Aku tahu kok, kamu tuh juga mikir aku ini udah stres karena belum bisa nerima keadaan. Karena bersalah, gak ada satu anak pun yang terlahir dari rahim aku. Tuh, lihat. Omongan kamu jadi kemana-mana kan? Ini lagi ngebahas patung, sekarang ngebahas anak. Aku cuma merhatiin kamu, aku nggak mau kamu kenapa-napa, udah itu aja. Kalau misalkan emang kamu nggak mau aku perhatiin ya udah, nggak apa-apa.
Pertengkaran itu membuat saya menyadari satu hal, Mbak. Apa, Mbak? Saya semakin yakin kalau ada yang Mas Herman sembunyikan perihal patung kera itu. Dan saya juga yakin semua itu berhubungan dengan apa yang terjadi pada saya selama ini. Tapi saya nggak bisa membicarakan hal ini lagi pada Mas Herman, Mbak. Beliau selalu marah ya, Mbak, setiap kamu menanyakan hal itu. Diam, marah, mengelak lalu pergi. Saya nggak kebayang, Mbak. Pasti berat banget rasanya jadi kamu pada saat itu. Dalam hati, saya selalu berdoa. Semoga pikiran buruk saya yang selalu menerka-nerka, semua itu salah. Tapi seiring berjalannya waktu, doa saya dipatahkan oleh kenyataan. Kenyataan apa, Mbak? Saya masih ingat jelas, pada hari itu Mas Herman keluar rumah dalam keadaan masih kesal sama saya. Dia bilang mau menemui pemasok baru di luar kota. Karena itu dia nggak bisa pulang. Saat itu setelah Mas Herman pergi, saya diam-diam menghubungi tukang ojek langganan saya. Dan saya mengikuti Mas Herman diam-diam. Kamu Yuli. Mana Yuli? Berhenti sini aja, Pak. Iya, Kak. Kasih, Kak. Mas, Kamu dari mana aja sih, Yang? maaf ya lama. Tadi aku dandan dulu biar cantik. Wah, Mas. Apa-apaan nih, Mas? Kenapa? Kaget? Mau bilang kalau kita berdua ini selingkuh? Ya emang lah Fitri, kita berdua itu udah punya hubungan tuh lama. Puas. Mas, bilang sama aku, Mas. Kalau ini nggak bener kan, Mas? Aduh Fitri, Diam kamu ya. kamu tuh mau denger apa lagi sih? Kamu udah jelas-jelas lihat kita tuh mesra-mesraan kayak gini. Asal kamu tahu ya, Mas Herman itu nikahin kamu cuma buat manfaatin kamu. Dia itu cintanya cuma sama aku, Fit. Buka dong matanya. Diam kamu ya. Mas, jawab aku, Mas. Jawab aku kalau ini semua nggak bener kan, Mas? Pulang sekarang. Kita pulang sekarang. Pulang. Mas, udahlah biarin aja. Jangan tinggalin aku. Kamu pulang duluan biar aku urus dia. Mas, Pulang. nggak mau. Pulang. Ayo pulang. Mas, enggak, Mas. Pulang. Masuk. Mas. Mas, aku nggak mau, Mas. Pulang. Masuk. Dasar perempuan sial.